Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fredolin Yakin Purba dari kelas 10A dengan nomor absen 15. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Pertama-tama bagian A yaitu menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Selanjutnya bagian B yaitu memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Selanjutnya ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas itu kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Ada 3 prioritas. Prioritas pertama, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. Lalu ada mengatasi masalah ekonomi mikro. Pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Lalu nomor 2, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dengan Microsoft. Nomor 3, membentuk kesepakatan antara produsen dan konsumen. Keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Selanjutnya ada mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Lalu ada kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Lanjut ke bagian F, yaitu sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Kedua, modal sedikit. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Keempat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, terikat tradisi. Keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Lalu, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Terakhir, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Lalu ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Lalu keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kanvas. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Berikut adalah contoh orientasi sistem pasar beberapa negara. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian video pada kali ini. Terima kasih.